Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Presti Wulandari, NIM 4314200014, kelas B, Prodi Pendidikan Biologi, mahasiswa semester 3. Baik, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, tugas UAS Ekologi terkait implementasi konsep komunitas dan keanekaragaman hayati dalam pembelajaran biologi. Baik, untuk yang pertama, kita akan membahas terkait pengertian komunitas. Komunitas adalah beberapa macam populasi yang menempati suatu wilayah atau daerah tertentu pada waktu yang sama. Kemudian, komunitas ini memiliki derajat keterpaduan lebih kompleks dibandingkan dengan individu dan populasi. Dalam komunitas, seluruh organisme adalah bagian dari komunitas dan antara komponennya itu saling berhubungan melalui keragaman interaksinya. Baik, untuk selanjutnya yaitu terkait pengertian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati terbagi menjadi dua kata, yaitu keanekaragaman dan hayati, di mana keanekaragaman memang untuk menggambarkan keadaan bermacam-macam suatu benda yang dapat terjadi akibat adanya perbedaan dalam hal ukuran, bentuk, tekstur, ataupun jumlah. Sedangkan kata hayati menunjukkan sesuatu yang hidup. Jadi, keanekaragaman hayati yaitu menggambarkan bermacam-macam makhluk hidup atau organisme penghuni biosfer. Jadi, kalimat keanekaragaman hayati juga bisa disebut sebagai biodiversitas, di mana keanekaragaman atau keberagaman dari makhluk hidup dapat terjadi karena akibat adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, penampilan, dan sifat-sifat lainnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu terkait tingkatan dalam keanekaragaman hayati, itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama keanekaragaman hayati tingkat genetik atau gen, kemudian yang kedua yaitu keanekaragaman hayati tingkat spesies, kemudian yang terakhir atau ketiga yaitu terkait keanekaragaman tingkat ekosistem. Ragam hayati meliputi seluruh spesies tumbuhan, binatang, organisme, mikro, dan gen-gen yang terkandung di dalamnya, serta seluruh ekosistem di muka bumi. Baik, untuk yang slide berikutnya yaitu terkait keanekaragaman genetik atau pada setiap spesies yang sama. Keanekaragaman gen adalah variasi susunan gen pada satu spesies, contohnya itu pada bunga mawar. Pada gambar di atas merupakan contoh keanekaragaman bunga mawar, yaitu di mana bunga mawar ini memiliki spesies yang sama, tetapi memiliki tampilan yang berbeda, seperti warna yang kita lihat ada bermacam-macam warna di bunga mawar ini, kemudian tekstur kulitnya, kemudian aroma dari bunga tersebut itu bermacam-macam. Untuk selanjutnya yaitu terkait keanekaragaman spesies antar spesies yang berbeda. Variasi bentuk, penampilan, dan sifat yang terlihat pada berbagai jenis organisme disebut sebagai tingkat keanekaragaman jenis atau spesies. Sebagai contoh, keanekaragaman jenis pada tumbuhan itu variasi bentuk, penampilan, dan sifat antara tanaman padi, jagung, dan juga rumput teki atau tebu, dan juga variasi bentuk, penampilan, dan sifat antara ayam, tikus, dan kucing itu sebagai contoh keanekaragaman jenis hewan, di mana dalam keanekaragaman spesies ini ciri-cirinya yaitu yang pertama tidak ada variasi, kemudian yang kedua nama ilmiahnya berbeda, kemudian yang ketiga perbedaan morfologinya mencolok. Pada contoh yang saya ambil berikut ini yaitu terkait rumput teki, padi, dan jagung, di mana ketiga spesies ini memiliki nama ilmiah yang berbeda, di mana rumput teki memiliki nama ilmiah yaitu Cyperus rotundus, kemudian padi yaitu Oryza sativa, kemudian yang terakhir jagung itu Zymais. Jadi nama ilmiah dari ketiga spesies ini berbeda, maka ciri-ciri yang dimaksud itu ada pada ketiga tumbuhan tersebut. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu terkait keanekaragaman tingkat ekosistem atau antar ekosistem. Suatu tipe ekosistem tertentu mempunyai kombinasi organisme dan unsur lingkungan yang khas, berbeda dengan susunan kombinasi faktor-faktor abiotik dan biotik pada ekosistem yang lain.
di mana perbedaan tersebut itu disebut sebagai tingkat keanekaragaman ekosistem. Contoh keanekaragaman ekosistem adalah macam-macam ekosistem sungai, ekosistem kolam, ekosistem sawah, dan ekosistem hutan. Di mana contoh ketiga ekosistem ini yang pertama itu ekosistem laut, dan juga yang kedua yaitu ekosistem sungai, kemudian yang ketiga yaitu ekosistem hutan. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu terkait manfaat keanekaragaman hayati, di mana manfaatnya itu ada 3, yaitu nilai manfaat konsumtif, nilai manfaat produktif, kemudian ada nilai manfaat ekologis. Kemudian biodiversitas Indonesia itu sangat unik, di mana Kepulauan Indonesia dibagi atas 3 biogeografi besar. Yang pertama yaitu biogeografi oriental, menurut garis Wallace, kemudian biogeografi Australia dan biogeografi peralihan itu berdasarkan garis Weber. Kemudian biodiversitas Indonesia itu sangat unik, di mana Kepulauan Indonesia dibagi atas 3 biogeografi besar. Yang pertama yaitu biogeografi oriental, menurut garis Wallace, kemudian biogeografi Australia dan biogeografi peralihan itu berdasarkan garis Weber. Untuk selanjutnya yaitu 10 prinsip pelestarian keanekaragaman hayati. Yang pertama yaitu setiap bentuk kehidupan adalah unik dan memerlukan penghargaan dari manusia. Kemudian yang kedua yaitu pelestarian keanekaragaman hayati. Kemudian yang ketiga yaitu terkait biaya dan keuntungan pelestarian keanekaragaman hayati. Kemudian yang keempat yaitu pelestarian keanekaragaman hayati menuntut perubahan mendasar dalam pola dan praktek pembangunan ekonomi. Kemudian yang kelima yaitu pembaruan kebijakan dan lembaga. Yang keenam yaitu fokus pelestarian keanekaragaman hayati tidak boleh terbatas hanya pada beberapa ekosistem tetapi harus menyeluruh. Kemudian yang ketujuh yaitu terkait pelestarian keanekaragaman hayati hanya dapat dilakukan jika kesadaran dan perhatian masyarakat itu ada. Kemudian yang kedelapan yaitu terkait fokus kegiatan haruslah di tempat di mana orang-orang hidup dan bekerja di daerah liar yang dilindungi. Kemudian yang kesembilan yaitu terkait keanekaragaman budaya sangat erat kaitannya dengan keanekaragaman hayati. Kemudian yang ke-10 yaitu terkait meningkatnya partisipasi masyarakat, penghargaan terhadap HAM, dan juga semakin baiknya tingkat pendidikan dan informasi dalam masyarakat. Baik, slide selanjutnya yaitu menjelaskan terkait penyebab hilangnya keanekaragaman hayati. Apa sih penyebab keanekaragaman hayati itu bisa hilang? Yaitu disebabkan oleh 4 faktor. Yang pertama, hilangnya habitat dan fragmentasi. Kemudian yang kedua yaitu spesies eksotiknya atau spesiesnya itu pendatang. Kemudian degradasi habitat. Yang keempat yaitu eksploitasi secara berlebihan. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu terkait usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Usaha perlindungan melalui konservasi yaitu yang pertama cagar alam, kemudian yang kedua yaitu Suaka Marga Satwa, kemudian yang ketiga yaitu Taman Nasional, kemudian yang keempat yaitu Taman Wisata Alam, kemudian yang kelima yaitu Taman Hutan Raya, kemudian yang keenam yaitu Taman Baru, di mana usaha perlindungan tersebut itu melalui peraturan perundang-undangan, kemudian melalui Kepres atau keputusan dari Presiden. Baik, dengan memahami konsep komunitas dan keanekaragaman hayati, maka kita sudah bisa mengetahui berbagai macam populasi yang ada di suatu komunitas. Kita bisa melihat beragam spesies yang ada di dalamnya. Begitupun dengan konsep keanekaragaman hayati, kita juga bisa melihat beraneka ragam makhluk hidup yang ada di alam. Kemudian, terhadap pembelajaran biologi, kita bisa mengimplementasikannya dengan cara memperkenalkan spesies mana yang endemik di suatu daerah, dan juga mana yang hampir dan sudah punah. Kemudian kita juga bisa mengupayakan bagaimana cara menjaga kelestarian hewan dan juga tumbuhan yang ada agar tidak terancam punah. Baik, sekian presentasi saya terkait implementasi konsep komunitas dan keanekaragaman hayati